Saya masih bersama Pak Arto dan juga Pak Pandu yang bergabung melalui Skype. Satu ada di Jakarta, satu ada di New Delhi, India. Pak Arto, saya ke Anda lagi deh. Jadi begini, eh, sebatas kemampuan Anda, sebatas kemampuan diplomasi Anda begitu Pak Arto. Bisa tidak Anda menggambarkan kepada kami sebenarnya apa yang kemudian bisa jadi pelajaran dari yang dilakukan oleh India, kebijakan penanganan COVID-19, yang kemudian bisa diadaptasi, kemudian diperbaiki di Indonesia? Kalau kita lihat bukan hanya India, tetapi kebijaksanaan berbagai negara, maka ada beberapa benang merah yang bisa ditarik. Yaitu? Seperti misalnya perlunya bila diadakan lockdown, maka lockdown itu ketat. Karena tentunya premisnya ini penularan yang sangat cepat dari orang-orang yang berdekatan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa lihat adalah apalagi untuk negara dengan sistem apa itu otonomi daerah atau federal seperti India atau negara lain, pentingnya kerjasama antara pusat dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah provinsi. Kemudian hal lain adalah perlunya kalau kita lihat di India, kita lihat di negara-negara lain, pentingnya antisipasi ekonomi, bahwa ekonomi itu akan melemah, kegiatan ekonomi melemah, itu sudah pasti. Ya. Tetapi bagaimana mengantisipasi pelemahan itu dalam rangka lockdown. Nah ini beberapa hal yang saya amati terjadi di India dan juga di negara-negara lain. Pak Arto, apakah kemudian ini Anda mau bilang bahwa harus ada antisipasi ekonomi berupa bantalan sosial kepada masyarakat yang memang tidak mampu atau bekerja di sektor informal sebelum ada penerapan lockdown atau misalnya karantina wilayah? Dalam pengalaman India, yang dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi kepada rakyat miskin. Oke. Perdana Menteri Modi dalam pidatonya tadi siang itu menjamin mengenai asuransi kesehatan untuk 2 juta dokter dan perawat kesehatan India, adanya asuransi kesehatan. Kemudian juga logistik dan distribusi, ini adalah langkah yang diambil di India memastikan saat lockdown maka siapa saja yang dikecualikan. Kemudian siapa saja yang boleh keluar belanja atau ke apotik. Dan antar kota itu kendaraan-kendaraan apa saja yang boleh lewat. Ini termasuk pengalaman kita dalam pengadaan bahan baku obat yang kita impor dari India. Pak Arto, tapi begini, ini kan yang kita lihat saat ini di Indonesia, di media kita itu menggambarkan di India ada semacam warga yang tidak mampu begitu atau pekerja yang informal begitu jalan kaki sampai ke kampung mereka masing-masing meskipun jaraknya puluhan hingga ratusan kilometer. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini saya kira bagian dari proses ekonomi. Oke. Pada saat tapi mereka sudah dijamin kan oleh PM Modi kan? Betul. Jaminan untuk orang miskin, bantuan untuk orang miskin, bantuan makanan. Jadi apa yang terjadi? Kenapa mereka masih ingin pulang kampung kalau kemudian dijamin? Mekanisme antar pemerintah ini jadi antara pemerintah pusat sama pemerintah negara bagian. Jadi saya melihat ada upaya untuk koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat, antara New Delhi dan pemerintah-pemerintah negara bagian. Saya kira pemerintah India sangat memahami bahwa perpindahan orang antar daerah itu juga membawa risiko yang lebih tinggi untuk penyebaran virus ini. Baik. Jadi itu upaya yang dilakukan. Baik. Pak Arto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tetap jaga kesehatan. Bapak jangan sakit ya. Sama-sama. Saya akan melanjutkan dengan Pak Pandu. Pak Pandu, jadi saya tadi bertanya kepada Anda, permodelan matematis seperti apa sih yang Anda susun dan kemudian disarankan kepada pemerintah? Ya, kita melakukan exercise modeling
bekerjasama dengan Bappenas, tim FKMUI itu ingin memprediksi bagaimana perjalanan pandemi corona di Indonesia. Kita berasumsi sebenarnya virus itu sudah beredar di Indonesia. Onsetnya itu mulai bulan Februari, awal Februari. Dan walaupun diketemukan baru bulan Maret, itu karena sistem kita belum siap untuk mendeteksi sedini mungkin. Ya. Dan kemudian perjalanannya karena terus meningkat, karena sudah ada orang yang waktu itu sudah disebut sebagai local transmission, bukan kasus import. Sebenarnya pada saat itulah warning yang paling baik untuk segera melakukan pencegahan penularan. Artinya kita mengidentifikasi sebanyak-banyaknya orang yang sudah tertular dan kemudian melakukan isolasi. Jadi kemudian kita melihat kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa sama sekali atau sekedar himbauan atau sekedar penjelasan-penjelasan, maka kita akan melihat perjalanan epideminya seperti apa. Banyak kasus, yaitu berapa banyak, kapan mencapai puncak, berapa banyak orang yang harus dirawat. Kita prediksi kalau kita mencapai puncak, kira-kira ada 2,5 juta orang. Itu yang harus membutuhkan perawatan. Oke, 2,5 juta ini. Nah itu Sebentar. 2,5 juta ini positif atau membutuhkan perawatan? Butuh perawatan. Jadi positifnya bisa lebih banyak lagi? Oh, bisa banyak lagi. Oke, dilanjutkan ya, itu kan Pak Pandu. 80% itu kan tidak butuh perawatan. Ya. Jadi hanya sekitar 20% yang butuh perawatan. Nah, kalau kita seperti ini, layanan kesehatan kita yang kapasitasnya sangat terbatas, itu tidak mampu menampung sehingga banyak orang yang akan meninggal karena kita terlambat mendiagnosis dan kita tidak bisa memberikan pertolongan secara adekuat. Oke. Kemudian kita lakukan skenario-skenario. Jadi apa yang harus dilakukan supaya puncaknya itu tidak tinggi? Kita turunkan puncaknya. Kemudian kita perlambat supaya tidak terjadi pada beberapa, kita tunda sampai sebulan sampai ada 2 bulan, supaya kita siap untuk menampung atau kapasitas pelayanan kesehatannya siap menangani orang-orang yang butuh perawatan. Ya. Yang tidak butuh perawatan tidak usah masuk rumah sakit. Jadi kita lakukan triase, mana yang butuh, mana yang tidak butuh. Dengan demikian kita bisa menyarankan bahwa kita sudah saatnya sekarang karena terlambat untuk melakukan intensitas intervensi yang sangat masif, terstruktur, sehingga kita bisa menekan jumlah kasus dan menekan jumlah orang yang butuh perawatan dan bisa menekan kematian. Pak Pandu, ini tadi saya ketika Anda bicara sedikit berhitung nih, matematika sedikit di kertas saya. Kalau kemudian Anda bilang 2,5 juta itu jika pemerintah tidak melakukan apa-apa, puncaknya akan ada 2,5 juta orang yang butuh perawatan. Kalau ini dianggap sebagai 20% dari seluruh total COVID-19, jangan-jangan nanti bisa jadi ada 12,5 juta positif COVID-19 di Indonesia, andai pemerintah tidak melakukan sesuatu begitu ya. Tapi begini, ini kira-kira puncaknya kalau tidak ada intervensi yang jelas, yang tegas dari pemerintah, menurut Anda puncak sebaran COVID-19 di Indonesia akan terjadi kapan? Ya, kalau kita onsetnya benar sekitar awal Februari, kira-kira 60 hari, 70 hari, itu sudah mencapai puncak. Tetapi itu saya harapannya saya salah. Ya. Semoga itu tidak terjadi. Tidak terjadi artinya sebenarnya pemerintah sudah melakukan intervensi walaupun tidak adekuat. Jadi mungkin tidak 2,5 juta. Walaupun tidak 2,5 juta, tapi sekarang ini kita berapapun yang itu adalah polanya. Kita melihat polanya nih, bukan angkanya. Polanya itu akan lebih rendah, kita menurunkan puncaknya, sehingga tidak perlu terjadi sebanyak itu. Kita turunkan separuhnya. Artinya kita mendeteksi orang yang terinfeksi, dan kemudian mengisolasi, dan juga melakukan social distancing yang benar-benar mandatori. Pak Pandu, begini, kalau kemudian 60-70 hari onsetnya Februari, berarti kemungkinan puncaknya akan terjadi April. Tapi ini tadi Pak Mahfud MD sudah bilang Selasa akan membahas PP karantina wilayah. Kita belum tahu karantina wilayah itu akan bentuknya seperti apa, tapi berandai-andai saja karantina yang benar-benar disiplin begitu. Kira-kira apakah ini akan cukup efektif seperti yang tadi Anda bilang menekan infeksinya?
Ya, efektif, tapi dengan bukan hanya itu, kita menyiapkan juga pelayanan kesehatan. Oh ya. Kita juga melakukan testing, screening untuk mendeteksi orang-orang yang sudah terinfeksi. Karena kita perlu mereka-mereka yang pembawa virus ini sadar untuk mengisolasi diri atau perlu diisolasi di luar rumah sakit, atau yang butuh pelayanan, yang butuh pelayanan, itu nanti bisa dirawat di rumah sakit. Baik. Baik. Oke. Jadi tidak ada intervensi tunggal. Kata-kata lockdown itu tidak memberikan apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah membatasi mobilitas penduduk supaya tidak terjadi penularan ke wilayah-wilayah lainnya. Kedua, melakukan masif screening massal yang benar dan Betul. akurat. Ketiga adalah melakukan social distancing yang benar-benar regulated, yang dengan peraturan dan perundangan, dan bisa diimplementasi dan diawasi dengan dimonitoring. Baik. Tidak lagi himbauan, sekarang tidak bisa himbauan. Oke, jadi harus tegas. Pak Pandu Ya. Riono, terima kasih. Pendapat Anda sangat berharga, semoga didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Itu tadi jadi akhir jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini, saudara. Saya Sofi Syarif pamit undur, sampai jumpa.